itu hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani bisa ditelusuri riwayat datanya, kitabnya. Nah, yang ini loh yang menjadi keraguan dan akhirnya menjadikan ini memang fiktif gitu loh. Seperti itu maksudnya. Kalaupun misalkan tidak tertulis dia tidak ada, oke masih bisa dipahami. Peninggalannya ada enggak? Nah, itu yang menjadi penguatnya. Bang, ini mirip seperti kisah IR Soekarno-Hatta. IR Soekarno-Hatta, beliau presiden pertama. Mana buktinya? Ada sejarah sejaman yang menjelaskan, videonya ada. Beliau itu presiden pertama. Nah, itu maksudnya kitab sejaman tuh begitu. Analoginya gini, Bang. Ada manuskripnya. Bang Den Zubair. Ada peninggalannya. Zubair. Saya mengambil analoginya begini. Bang. Kalau tidak disyaratkan mengaku sebentar. Lebih cepat rungkatnya karena yang terputus itu 550 tahun. Iya. Maka Jadi gini. Kitab sejaman. Lebih cepat rungkatnya kalau tidak disyaratkan kitab sejaman. Bang, 550 Bang, jadi tahun begini. Analoginya kan begini. Itu kan mengaku sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa. Sayyid Ahmad bin Isa itu Alawiyin, artinya zuriat Rasulullah. Jadi analogi seperti yang tadi Bang Rizky sampaikan. Misal ada orang mengaku sebagai anak cucu dari Presiden Indonesia yang bernama Ubaidillah. Sementara tidak ada satu catatan pun kan gitu yang menunjukkan bahwa Presiden Indonesia itu namanya Ubaidillah. Nah, itu artinya tidak tercatat sebagai presiden bukan berarti tidak ada. Iya, bisa. Tapi dia bukan presiden. Kalaupun ada, dia bukan presiden, begitu tuh. Ya bukan cucu Nabi kan? Iya, benar. Itu kalau iya. Itu maksudnya kitab sejaman, sejarahnya ada, videonya ada, bahwa real. Ya, setuju. Soekarno itu adalah presiden. Jadi gini, Kang. Assalamualaikum, Kang Rizky. Ada dulu di Gorontalo itu ketika Presiden Soekarno turun dari Jakarta menuju ke Gorontalo di Danau Limboto, Soekarno itu nikah dengan penduduk setempat, lalu punya anak namanya Ganevo. Oke. Nah, setelah nikah punya anak, Soekarno kan biasa beliau itu kan banyak istri ya. Pergi terus lama, yang diketahui dan tercatat namanya adalah anak nama Bung Karno adalah Megawati Soekarno Putri, Rahmawati. Nggak ada nama Ganevo nih, nggak tercatat. Oke. Nah, baru kemudian pada saat Ibu Megawati jadi presiden, lalu penduduk lokal ngomong bahwa ini dulu pas Presiden Soekarno datang ke sini nikah sama orang Manado, ini buktinya ada, fotonya ada, ini penduduk sekitar meyakini. Akhirnya apa? Si Ganevo diakui sebagai adiknya Bu Mega, gitu loh. Jadi catatannya ada. Emang begitu, sejarah Bang. Nah, Ubaidillah ini nggak ada. Ini siapa? Ya emang begitu, belajar sejarah tuh begitu. Ada data realnya. Data realnya warga setempat ngomongkah bahwa ini kalau Ganevo jelas. Nah, itu dalam bahasa nasab sukhro wal istifado, ada persaksian, ada bukti nyata bahwa ini anaknya Bapak Soekarno-Hatta. Ya jelas real itu, Mbak. Anaknya Bapak Soekarno. Jadi begini juga dan saya konfirmasi ternyata apa yang saya yakini tadi argumentasi saya bahwa kitab sejaman itu tidak selamanya perlu ketika tidak ada data pembanding. Ternyata Kiai Haji Imad kemarin belakangan di Lampung pun seperti itu terkait ditanyai nasabnya Jabidi gitu kan, marga Jabidi. Nah, apakah marga Jabidi ada kitab sejaman? Kata Kiai Haji Imad, nggak ada, tapi kita nggak punya data untuk menolak mereka. Selama tidak ada data untuk menolak mereka, maka kita sepakati apa yang mereka punya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti halnya kita dulu kepada Ba'lawi kan, karena kita nggak punya data bantahan apa-apa, maka kita harus percaya kepada Ba'lawi. Tapi ketika kemudian kita mengetahui bahwa Ba'lawi itu tidak ada yang menyebutkan di abad di mana Ubaidillah ada, nah si data inilah yang menghancurkan daripada Ba'lawi ini. Nah, maka ketika kita mempunyai data pembanding daripada data internal ini, maka Ba'lawi harus memunculkan data yang sama dengan data pembanding yang kita punyai. Nah, itulah yang disebut harusnya ada kitab sejaman itu. Ya, jadi saya gini, Bang Pakum, untuk menguatkan argumen ya, kita mengambil sejarah Fir'aun. Siapa Fir'aun yang mengejar Nabi Musa? Kita banyak yang kita tahu bahwasanya sebelum kita ada uji sains ya,
Fir'aun yang ngejar Nabi Musa itu namanya Ramses II kan, seperti itu kan. Nah, setelah ada penelitian sains, siapa sebenarnya Fir'aun yang meninggal tenggelam kan, begitu kan. Nah, berdasarkan hasil sains ya, Fir'aun yang meninggal itu namanya Fir'aun Meneptah. Karena apa? Dalam tubuhnya terdapat kumpulan-kumpulan garam yang dengan jumlah yang besar ya. Dan itu kemungkinan besar Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Artinya statement bahwasanya Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu yang bernama Ramses II, oh ternyata bisa dibantah karena ada apa? Ada kajiannya. Ternyata Fir'aunnya adalah namanya Meneptah. Fir'aun jadi ada datanya ya sebelum Nabi Muhammad lahir kan, apalagi cuma Ya itu namanya alur sejarah, Bang. Nah, jadi maksudnya begini, Bang. Bisa dipercaya. Kita telusuri di Al-Qur'an. Oh, Fir'aun ini apa? Oh, ternyata Fir'aun ini bukan nama orang, melainkan gelar kan, seperti itu. Oh, bisa kita terima walaupun kalau kita telusuri ini Fir'aunnya ini yang mengejar Nabi Musa ini kan, topiknya yang mengejar Nabi Musa. Tetapi kedua Fir'aun ini ada atau tidak? Ya, tetap ada. Itu berapa abad dari sebelum Ubaidillah itu sejarahnya? Wah, Ya, jauh, pokoknya 2000 moyangnya 3000 Ubaidillah. itu aja ada datanya. Nggak ketemu, Ubaidillah nggak ketemu, datanya nggak ada. Bisa. Buku kitab karangannya Nabi aja nggak Soleh ada. itu Artinya Kalau Nabi Soleh kan dulu ya, itu. itu begini, yang jauh aja, yang primitif itu aja bisa dikonfirmasi kok sekarang. Masa Ubaidillah abad yang terang tidak terkonfirmasi kan gitu. Cuma saya dengan tesisnya Ki Imad itu yang mengatakan justru Ubaidillah adalah Bani Mafadal ya Himham. Enggak, bukan keturunan waktu pas di Ahdal. Nah, itu juga perlu itu sumbernya dari mana itu? Enggak, bukan. Itu bukan statement. Jadi itu tuh kan gini ceritanya. Kayak Jima tuh kan didesak terus. Terus Ubaid anak siapa kalau bukan anak Ahmad bin Isa? Ya Jima kan udah menyebutkan fiktif. Udah itu fiktif gitu kan. Tapi didesak terus, fiktif gimana nih? Ya udah kalau mau nih saya ceritakan ya Jima gitu kan. Nah, dulu itu mereka itu menasabkan diri karena ngebet ingin jadi cucu Nabi. Nah, ini nih ada namanya cangkokan nih. Nah, namanya itu Isa bin Alwi bin Himham, itulah kayak ke sana lah kan. Nah, maka mereka mencakok di sana tuh. Sebetulnya itu yang mencakok duluan itu Bani Ahdal. Bani Ahdal mencakok duluan ke sana, terus diikuti oleh Ba'lawi. Nah, tapi itu ditolak sama keluarganya si Himham itu karena mereka itu mencakok. Nah, kalau Ahdal masih tetap di sana sampai sekarang, tapi kalau Ba'lawi sudah pindah mencari jalur lain ke Ahmad bin Isa. Seperti itu kronologinya. Jadi kayak Jimad itu di sana menjelaskan dulu itu Ba'lawi sebelum ke Ahmad bin Isa mencangkoknya itu ke Isa bin Alwi bin Muhammad yang Himham itu tuh. Karena tadi Bang Mencangkoknya ke Ahmad bin Isa bin Aun bin Himham. Nah itu bin Yuya, terakhirnya bin Yuya itu. Tapi lebih sepakatnya kayak Ji Imad itu lebih sepakatnya itu tetap ahistoris, tokoh fiktif. Ya. Lebih intinya. Karena begini juga teman-teman, kalau dipahami ke Himham ini kan sukunya itu bukan tidak sesuai dengan tes DNA mereka. Nah, artinya kan nanti kacau gitu kan, kalau kita pahami misalnya Ba'lawi ini saya izin turun. Siap. Bin Aon, sementara Aon ini bukan suku Yahudi haplogrupnya G, maka ini tidak ada kecocokan dengan tes DNA gitu. Jadi lebih Ahsan menyebut mereka ahistoris aja. Adapun narasinya daripada ini Manhem Ali itu hanya asumsi. Bisa saja mereka itu penghuni asli Hadramaut ini tuh, tapi kan dipatahkan oleh hasil tes DNA. Bang Paku,
kemarin Ya. kenapa juga turun si Bang Satria ini? Kemarin kan ada Bang Alkemi juga. Kita berdebat tentang ini, Bang. Coba kita uji di sini kan, terkait dengan apa namanya pernyataan Bang Gabriel bahwasanya yang tidak dia setujui oleh dengan tulisan Kiai Imad, bahwasanya Kiai Imad ini tidak subjektif gitu. Nah, mari kita uji di sini. Kenapa dia bilang demikian? Harusnya Kiai Imad itu tidak hanya menulis kajian tentang Ubaidillah, Habaib gitu kan. Toh sekarang ini kan yang lagi rame juga kan Wali Songo gitu. Nah, kenapa dia tidak tulis juga Wali Songo itu? Terus itulah yang membuat menurut pandangan dia tulisan Kiai Imad ini tidak subjektif. Nah, menurut pandangan jenengan di sini banyak. Ya karena Wali Songo nggak mengaku-ngaku, itu yang pertama. Yang kedua, Wali Songo tidak. Tiga, Wali Songo tidak mengkultuskan kaum. Mereka berbaur dengan pribumi. Nah, itu tidak tepat, Bang. Karena apa? Ini kan berbicara tentang kajian ya kan, yang disampaikan oleh Kiai Imad. Seakan-akan Kiai Imad di sini pilih kasih gitu loh. Begini, kalau kita buat makalah atau buat tesis, kita harus cari tahu dulu sumber masalahnya. Baru nanti cari. Ini kan yang ada masalah kan di Ba'alawin. Terus? Jadi kalau memahami kajian seperti itu, kajian itu Begini, akan Tuan. dikaji itu ada masalah. Jadi begini Tuan, kembali lagi ke teori yang saya tadi bangun, bahwa begini, kitab sejaman itu dibutuhkan ketika untuk mematahkan argumentasi data pembanding. Nah, sekarang kita Wali Songo. Apakah misalnya ada kitab sejaman misalnya? Sebetulnya ada. Cuma taruh katakan nggak ada misalnya gitu kan. Terus urgensi saya membatalkan itu apa? Argumentasinya apa? Kan nggak ada. Karena saya nggak punya data untuk membantah, maka saya harus mengakui data yang dimiliki oleh Bani Wali Songo ini. Nah, seperti itu. Karena saya tidak sedang meneliti daripada Wali Songo itu sendiri. Seperti itu, Tuan. Misalnya begini, saya sebagai anaknya Soekarno, taruh katakan Megawati itu nggak ada, gitu kan? Nah, sementara Tuan Din tidak mengetahui apakah Wali Songo itu punya anak atau enggak sama sekali ngeblank terkait si Wali Soekarno itu siapa, atau dia punya anak atau beristri apa enggak mengetahui sama sekali misalnya. Terus kemudian saya mengabarkan saya ini keturunannya Soekarno. Nah, maka itu harus dipercaya, kecuali argumentasi saya ini bisa dibatalkan setelah Bang Din mendapatkan informasi dari manuskrip yang primer bahwa Soekarno itu ternyata tidak berketurunan. Nah, maka pengakuan saya ini dibatalkan. Untuk supaya saya bisa menguatkan argumentasi saya, maka saya harus melawan argumentasi Bang Din yang punya manuskrip itu dengan argumentasi kitab sejaman yang minimal semasa dengan manuskrip yang dipunyai oleh Bang Din, seperti itu. Nah, itulah letak subjektifnya itu di situ, Bang Paku. Artinya kan gini, ini menurut dia loh ya. Saya coba mengkonstruksikan pikiran dia, walaupun saya tidak sepaham dengan dia. Cuman kemarin itu mau kita tuntaskan, keburu buru kabur gitu kan, live-nya berakhir. Jadi gini maksudnya itu, kan yang menjadi kekhawatiran beliau, manakala nasab habaib ini putus, itu akan muncul nasab yang baru yang mungkin polanya ini akan sama seperti habaib. Itu kan cara berpikir dia. Oke, bolehlah kita terima pandangan semacam itu. Nah, dia menyayangkan, kenapa nggak Kiai Imad ini sekalian aja menulis kajiannya itu, kok Wali Songo ini juga dibawa, harusnya begitu. Nah, menurut dia, dan itulah membuat kesimpulan dia, tesisnya Kiai Imad ini tidak subjektif.
tidak objektif kan gitu. Justru Nah, itu. dia yang justru dia yang subjektif. Kenapa? Karena dia mengikut Gini, Bang. campuri urusan Bang Dian Zubir. Kiai Haji Imad. Gini, Bang dan Zubir, saya pikir kalau dia, ini kan tesisnya ke Imad itu, yang nama tesis itu kan ada rumusan masalah, ada apa namanya pembatasan masalah. Masalah yang diteliti sama Kiai Imad adalah masalah Ba'alawi. Kalau mau misalkan teman Bang Gabriel itu mau tulislah tentang Wali Songo dengan pola yang sama. Itu kan kelihatan semua. Apalagi sekarang ada teknologi baru, ada ilmu baru, yaitu tes DNA. Di situ akan kelihatan semua kok. Jadi begini Bang Din, Pendekatannya gini. saya kasih ya. Saya Polantas. Terus saya menilang Anda gitu kan, nggak pakai helm. Terus kemudian kata Bang Din begini, Pak, Bang Din saya tilang di Jakarta ya. Terus Bang Din bilang begini, Pak, itu kemarin kok di Surabaya nggak pakai helm nggak ditangkap? Adil dong, harus tangkap. Ini urusan kamu itu dengan saya itu sekarang ini saya nggak ngurus di Surabaya karena di Surabaya itu sudah ada yang mengurus sendiri Polantas lain. Nah kurang lebih analoginya seperti itu. Iya, Karena jadi kayak Jimat ini senang fokus. Fokus satu kedua gini, dengan adanya tesis Kiai Imad, justru ini akan membuat atau menambah teori-teori baru. Ini penting. Kiai Imad itu sebagai pelopor, bagi saya itu sebagai pelopor pertemuan antara ilmu nasab dengan ilmu filologi dan sejarah plus scientific